Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izin dan taufiknya kita bisa bersama di tempat yang berkah ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat insyaallah. Ini harus kita syukuri kepada Allah karena jemaah sekalian, mungkin jarang kita pikirkan lebih dalamnya bahwa pada hakikatnya ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkualitaskan waktu kita dengan mengisinya dengan berbagai ibadah-ibadah yang bermanfaat, bagaimanapun juga semua ini terlaksana karena takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita duduk di sini, bukan yang lain yang berada di luar, saudara-saudara kita yang mungkin juga sibuk dengan urusan masing-masing. Kita yang dipilih di sini bukan mereka, bukan kita yang berada di luar sana. Padahal kita semua menyadari bahwa ini semua terlaksana, terjadi bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi tidak terlepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan finalis bulan suci Ramadan, yang insyaallah sekitar 2 pekan lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka tentunya orang-orang saleh akan berusaha bagaimana agar setiap kali bulan Ramadan hadir, dia maksimalkan, dia tingkatkan kualitas ibadah di dalamnya. Namun jamaah sekalian, sepintas kalau kita membaca tema ini, finalis Ramadan, tentu kita tidak memahaminya bahwa ketika dikatakan finalis, lalu ada orang yang tidak sempat sampai kepada finish di akhir Ramadan. Karena insya Allah kita semua akan sampai ke finish itu. Tidak seperti lomba lari maraton yang tidak semua orang bisa sampai ke finish, banyak yang berguguran. Karena kalau ini yang kita pahami bahwa tidak semua orang bisa sampai ke finish, berarti yang harus dipersiapkan adalah fisik kita, jasmani kita. Mungkin ada yang wafat ya, sebelum sampai ke hari raya Idul Fitri. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah bahwa bagaimana agar apa yang telah kita bangun di awal Ramadan, ibadah-ibadah yang telah kita persiapkan jauh sebelumnya, dengan konsisten kita bisa laksanakan, bahkan kita tingkatkan setiap kali kita akan sampai ke penghujung Ramadan.
Karena tidak sedikit jamaah sekalian orang-orang yang di awal-awal Ramadan begitu semangat dalam beribadah, tetapi justru ketika akan berakhir Ramadan itu dia semakin lemah, semakin kurang kualitas ibadahnya. Dan kita tahu di sekitar kita bagaimana fitnah-fitnah ini itu semakin menggiurkan di akhir-akhir Ramadan, sehingga memang betul banyak orang yang tidak bisa istiqamah hingga ke finish. Inilah yang kita maksudkan jemaah sekalian. Bagaimana keistiqomahan itu tetap bisa kita jaga hingga kita bisa sampai ke finish. Ya, karena kalau kita perhatikan, setiap kita ini akan sampai ke finish. Bahkan setiap kita akan berbahagia seakan-akan juara di bulan Ramadan, utamanya ketika selesai Lebaran, ya, di hari-hari Lebaran kita semua bahagia, seakan-akan kita semua finalis, juara semua. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu kita juara. Karena dalam ayat yang dibacakan tadi jelas sekali piala yang kita perebutkan itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan ya, antara kita dengan yang lain. Kualitas takwa itu. Ya. Karena inilah yang menjadi ukuran kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah jemaah sekalian, kalau ini dikatakan sebuah perlombaan, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus berlomba? Iya. Kenapa kita tidak anggap bahwa Ramadan ini sama saja dengan bulan-bulan yang lain yang kita lewati tanpa ada perubahan? Karena kita semua menyadari kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat ini pada 3 hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kemuliaan pada aspek zaman, ya. Kemuliaan pada aspek amalan, keutamaan. Ada amalan-amalan tertentu yang memiliki keutamaan lebih daripada yang lain. Zaman juga begitu, tempat juga seperti itu. Maka bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mulia. Allah pilih di antara bulan-bulan yang ada, sehingga pantas untuk kita berlomba di dalamnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, bahwa untuk yang seperti itulah kita berlomba-lomba meraih setiap nafahat rahmatillah, tembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukanya pintu langit, bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Karenanya Nabi kita mengatakan if'alul khaira dahrakum, kerjakanlah kebaikan-kebaikan itu sepanjang tahun, semasa hidup kita, kapanpun itu. Wa ta'awwadu li nafhati rahmatillah, carilah selalu hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lillahi nafahatun min rahmatihi yusibu biha may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan rahmatnya, ya, ada hembusan ya, yang bisa mengenai siapapun dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ada taufik, ada hidayah, ada kasih sayang. Ini semua bisa kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bagaimanakah jemaah sekalian karakter dari para finalis-finalis Ramadan tersebut? Kita bisa lihat ya, sebenarnya siapa mereka ini. Mereka itulah jemaah sekalian orang-orang yang paling bersyukur sebenarnya ketika bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Sangat bersyukur. Dia menyadari bahwa sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika musuh-musuh kebaikan itu selalu dipertemukan dengannya. Karena tidak semua orang bisa
bertemu dengan musuh-musuh kebaikan itu dan bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Ya. Kita lihat di sekitar kita, ada orang yang mungkin masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, ya. Tetapi yang menjadi persoalan tidak ada motivasi untuk memaksimalkan Ramadan. Ada juga orang sangat semangat untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah, tapi yang menjadi persoalan, ya, mungkin dia dalam keadaan tidak sehat atau disibukkan dengan urusan dunianya. Sibuk saya di pengadilan, ya. Saya seperti berurusan dengan polisi, sehingga tidak bisa memaksimalkan Ramadan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita dua hal ini, diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, dimudahkan pintu-pintu kebaikan untuk dia raih, maka ini adalah suatu karunia nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah karena dia menyadari bahwa pada hakikatnya bulan suci Ramadan ini adalah bukti besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. 11 bulan lamanya jemaah sekalian, kita ini jatuh bangunnya tertatih-tatih dari dosa dan maksiat. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita tenggelam larut dalam dosa itu hingga mengeraskan hati kita, sehingga Allah menghadirkan musim-musim kebaikan itu setiap saat, memanggil kita untuk kembali, agar kita tidak terlena, karena karakter daripada dosa dan maksiat itu sangat berbahaya. Dia bisa menggerakkan hati kita dari pintu hidayah. Waliyahzubillah. Makanya jemaah sekalian, dia menyadari bahwa kehadiran bulan Ramadan ini seakan-akan Allah memanggil kita untuk kembali. Jangan sampai kita tenggelam dengan dosa dan maksiat itu. Waliyahzubillah. Dan kita juga tentunya memang dianjurkan untuk bersyukur. Kata ulama kita bahwa yustahabbu, disunnahkan, liman tajaddadat lahu ni'matun zahirah, bagi orang-orang yang selalu berulang-ulang nikmat itu dia rasakan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga karakter orang-orang yang merupakan finalis Ramadan itu kita lihat sebelum masuk Ramadan dengan kebahagiaannya. Dia sangat bahagia. Dia bagaimana tidak bahagia kalau Nabi saja selalu setiap kali masuk Ramadan itu memberikan berita gembira kepada sahabat. Ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, ya, bulan yang sangat berberkah. Ya, kata Allah alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya, dibuka pintu-pintu langit, ya, wa tughlaqu bihi abwabul jahim, tutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu langit dibuka. Jamaah sekalian, mungkin kita ingat, ya, sebutkan tentang peristiwa wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, yang mana dalam riwayat Umar mengabarkan, tentunya ini beliau nukil dari Nabi SAW, bahwa inilah orang yang ketika wafat arsy Allah bergetar, arsy Allah yang begitu besar. Dihadiri jenazahnya oleh 70.000 malaikat dan dibukakan secara khusus pintu-pintu langit. Itu artinya pada saat beliau wafat bercucuran rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah buka pintu-pintu langit bukan untuk satu orang saja, tapi untuk kita semua. Subhanallah. Makanya benar apa yang Nabi kita SAW katakan, bahwa celakalah, rugilah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan lalu dia keluar darinya tapi tidak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit sudah dibuka, pintu neraka yang begitu ditakutkan ditutup, ya. Pintu surga dibuka. Syaitan yang selama ini membuat dia berat untuk beribadah, justru ringan berbuat maksiat, dibelenggu. Ternyata tidak mendapatkan hidayah dan ampunan itu. Kapan lagi kira-kira kalau bukan di bulan Ramadan ini? Makanya kesempatan yang sangat luar biasa bagi orang-orang saleh, ya,
memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala merindukan bulan suci Ramadan. Jadi kalau tadi bahagia, dia sangat merindukan. Setiap kali bulan Ramadan itu dekat, dia semakin rindu. Apa kaitannya kira-kira dengan finalis Ramadan yang bisa istiqamah, yang bisa memaksimalkan Ramadan dia dengan kerinduan? Jemaah sekalian, ini juga penting ya. Merindukan sesuatu itu ini bisa memotivasi seseorang untuk menghadirkan kehangatan ketika bertemu dengan apa yang dirindukan. Jadi ibaratnya ya, kalau ada seseorang yang pergi jauh, lalu ketika sudah hampir dia kembali, maka dia akan menghitung hari demi hari yang singkat itu, kapan kira-kira bisa kembali kepada keluarganya. Ketika bertemu dengan keluarganya, maka ada kebahagiaan, ada kehangatan. Dia akan menjadikan setiap momentum dengan keluarganya itu berkualitas. Tetapi kalau ada orang yang tidak merindukan untuk kembali kepada keluarganya, ketika bertemu itu dingin dia, tidak ada kehangatan. Begitu juga dengan orang yang merindukan bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, ketika masuk ke bulan Ramadan, ada kehangatan, ada kebahagiaan. Setiap momentum Ramadan itu akan dia maksimalkan. Tapi yang tidak ada kerinduan dengan bulan Ramadan, maka dia akan melewati Ramadan ini sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, merindukan Ramadan ini juga penting. Makanya ada sebuah syair ya, mudah-mudahan saya bisa sebutkan ini, bukan syair ini, bisa dikatakan syair. Wa man labba nida'a habibihi biduni syauqi, barang siapa yang memenuhi ajakan kekasihnya, itu maksudnya suami atau istrinya, tapi tidak ada kerinduan, dia hajumuhu fa huwa barid sah, maka ketika bertemu itu dingin, tidak ada kehangatan. Dakwa mahabbatihi la ta'ma lahu, kelain cintanya itu tidak ada rasanya karena tidak ada kerinduan. Sama juga ini di bulan Ramadan. Jadi memang ini bagus kita lihat dalam diri kita ya, tanyakan pada diri kita, ada tidak kerinduan itu? Kalau tidak ada, ya maka kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dengan sama saja dengan bulan yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian, karakter finalis Ramadan itu adalah mereka yang menyadari bahwa bulan Ramadan ini tidak bisa dimaksimalkan kalau tidak ada persiapan. Maka jauh sebelum masuk Ramadan itu mereka sudah mulai bersiap-siap. Nah, ini kan sebagian dai kadang-kadang keliru di dalam menyampaikan tentang bagaimana bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan untuk melatih diri. Nah, kalau menurut kami ini perlu sedikit diluruskan ya. Kalau kita katakan bulan Ramadan itu untuk melatih diri, ibaratnya kalau pertandingan, kapan kita bertanding? Iya. Kalau Ramadan dijadikan momentum untuk latihan. Orang berlatih kan itu untuk satu tujuan, petinggi misalnya. Dia latihan untuk naik ring. Nah kalau kita jadikan Ramadan untuk latihan, kapan kita naik ring? Nanti di akhirat, bukan lagi waktunya naik ring, bertanding. Jadi kalau kita ini jamaah sekalian yang sudah balik ya, sudah berumur misalnya 20 tahun, jangan bilang ini jadikan Ramadan untuk latihan. Itu untuk anak-anak. Ya. Sebelum Ramadan kita latihan. Seperti petinju itu 3 bulan 4 bulan latihan, 2-3 hari sebelum masuk naik ring istirahat. Ya. Nanti ketika naik ring baru habis-habisan. Kita juga seharusnya begitu. Ya. Ketika masuk Ramadan habis-habisan di situ, bukan berlatih. Nah ini jemaah sekalian perlu diluruskan sedikit ya tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, dan tentunya mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan ini dengan membiasakan ibadah-ibadah yang akan kita maksimalkan nanti di bulan Ramadan, mulai puasa sunnah, qiyamul lailnya, ya. Karena ketika nanti masuk bulan Ramadan, orang yang tidak terbiasa itu akan berat, itu kemudian banyak begadang,
puasa pasti berat. Hanya dibiasakan memang sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan kemudian jemaah sekalian, setelah kita jelaskan beberapa karakter para finalis itu, bagaimana petunjuk syariat tentang kiat-kiat untuk bisa menjadi finalis Ramadan. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya, yaitu jemaah sekalian, menghadirkan di dalam hati kita jangan sampai ini adalah Ramadan terakhir kita, karena sudah banyak bukti di sekitar kita, apalagi ya dengan COVID beberapa tahun ini kita lihat kerabat-kerabat kita, keluarga kita bahkan satu persatu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya orang tua, bahkan anak muda itu setiap saat bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada petunjuknya dalam syariat kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika berkhutbah di Arafah, beliau mengatakan la'alli la alqakum ba'da hada. Boleh jadi setelah ini saya tidak bisa bertemu dengan kalian lagi. Dinyakal begitu maksimalkan. Ya. Ketika beliau memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya, itu karakter nasihat Nabi. Ya, kata sahabat, ka'annaha mau'izatun wa'id. Seakan-akan nasihat perpisahan, tidak ada lagi nasihat setelah itu. Ya, dan ketika Nabi menasihati salah seorang sahabat ketika akan mendirikan salat, dia mengatakan idza qumta ila shalah fashalli salatakum. Kalau kamu ingin mengerjakan salat, maka laksanakanlah seakan-akan itulah salat terakhir kamu. Sama juga dengan bulan Ramadan ini jemaah sekalian. Kan sudah menjadi bukti memang. Orang-orang yang ada sekitar kita pernah makan sama bersama kita, buka puasa bersama kita, sekarang sudah tiada. Maka kita yang masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita maksimalkan. Siapa tahu betul-betul ini menjadi Ramadan terakhir. Kemudian ada yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Apa yang dimaksud dengan introspeksi diri jamaah sekalian? Secara singkat, bahwa kalau kita ingin menjadi lebih baik, mari kita timbang-timbang dan ukur. Mungkin Ramadan yang lalu ada beberapa kekurangan yang kita lakukan. Ada hal-hal yang mengurangi kesempurnaan puasa kita. Seringkali terlambat atau tidak salat berjamaah. Berapa kali tidak salat tarawih? Iya. Mari kita pada Ramadan ini mengatakan pada diri kita, insya Allah itu tidak akan terjadi lagi. Namanya muhasabah. Ya. Kalau ada kekurangan, mungkin juga bahkan maksiat, maka sebelum masuk Ramadan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada mungkin kebaikan-kebaikan, kelebihan yang kita lakukan, pertama lupakan dulu. Jangan diulangi kalau kebaikan, karena itu sudah aman. Ya. Kalau ada kebaikan, tidak perlu juga bahkan ingat-ingat, tidak perlu, karena itu sudah dicatat. Ya. Apa yang harus dilakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomahan, agar pahalanya dijaga. Ya. Kenapa ini harus kita pikirkan? Kenapa harus kita minta kepada Allah agar pahalanya dijaga? Karena ternyata banyak hal-hal yang bisa menggugurkan pahala ibadah. Banyak sekali. Ya, mungkin tidak cukup waktu kalau kita mau bahas itu pembatal menggugur kebaikan kita karena kecerobohan kita sendiri. Banyak. Di antaranya di satu saja adalah sering mungkin kebaikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini larangan supaya kita jangan kebaikan, menyebut kebaikan kita, sedekah kita, ya. Tidak boleh juga bangga dengan kebaikan kita. Kata Ibnu Qayyim, salah satu ucapan beliau yang maknanya, saya lebih suka ya, tertidur di malam hari tidak sempat salat lain, namun di pagi hari saya menyesali itu. Ya, ketimbang saya sholat lain, namun di pagi hari saya merasa bangga. Ya. Karena amalan yang didasari rasa bangga ujung itu tidak diangkat di atas langit kata beliau. Jadi berarti ini juga satu pelajaran bahwa kalau kebaikan lupakan saja. Yang perlu selalu diingat adalah kekurangan dan dosa-dosa kita. Berikutnya jemaah sekalian, agar kita bisa menjadi finalis Ramadan,
Maka sebelum masuk Ramadan, mari kita untuk mensucikan jiwa kita. Iya. Kenapa? Kenapa kita harus sucikan jiwa kita? Karena jemaah sekalian, yang pertama, taufik dan inayah Allah untuk bisa memaksimalkan Ramadan itu hanya akan diberikan kepada jiwa yang bersih. Karenanya ini bisa dipahami dari bagaimana orang-orang saleh terdahulu ya. Jika ingin sesuatu, dia ingin meminta sesuatu kepada Allah, dia menyadari dirinya bahwa jangan-jangan saya tidak berhak untuk itu. Saya memintanya tapi saya tidak mungkin mendapatkan itu karena ada sesuatu yang menghalanginya. Makanya mereka itu ketika menginginkan sesuatu kepada Allah, mereka bertobat dulu, beristighfar. Ada upaya penyucian jiwa. Seperti misalnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ya, ketika ingin meminta sebuah kerajaan, beliau tidak langsung memintanya, tetapi beliau terlebih dahulu mengatakan Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kenapa beliau mendahulukan istighfar? Karena kalau seseorang sudah bersih jiwanya, berarti dia yang berhak mendapatkan apa yang dia minta. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, doa apa yang saya baca kalau saya bertemu atau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nabi tidak mengatakan minta memang di surga Firdaus, karena itu cita-cita kita. Minta memang semua yang kita inginkan di akhirat. Tetapi yang Nabi ajarkan adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa yang Nabi ajarkan? Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Suka mengampuni, maka ampuni saya. Karena kalau seseorang telah diampuni dosanya jemaah sekalian, maka semua pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka untuknya. Iya. Bulan Ramadan akan dia maksimalkan. Dan itulah jalan untuk menuju surga yang diimpikan. Jadi ini sangat penting ya, mensucikan jiwa. Kenapa kita bertobat? Kenapa kita beristighfar? Karena dosa dan maksiat itu ya, mengunci hati kita dari hidayah, mengunci hati kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran, untuk bisa khusyuk dalam salat, karakter daripada dosa dan maksiat. Dalam sebuah ayat dari kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam ya'ni lil ladzina yahtuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha', kalau kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menghukum mereka. Allau nasha'u asabnahum bidzunubihim wa natru ala qulubihim wa hum la yasma'un. Kalau kami mau, maka kami akan menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, lalu kami kunci hati-hati mereka sehingga tidak akan bisa lagi mendengar. Diberikan nasihat atau tidak sama saja, karena dikunci hatinya. Ya, makanya ini keliru sebagian orang yang kadang-kadang menipu dirinya dan mengatakan bertobat itu urusan 50 tahun ke atas. Salah kenapa tobat kami? Karena tobat ini salah sunnah. Nah, kalau lupa kalian ini karena ia dosa, tidak ada barang kesikpan masih kita. Tidak apa bela di betul masih kita. Ini karena biasa di sini ini tahu istilahnya namanya ya sudah bautan sebut ke bukan semi puna. Ini kadang-kadang pun najakan juga kadang-kadang. Kadang-kadang dia nak siratan di pau, cabul, itu masih biasa. Masih sering duduk di depan meja-meja yang di situ ada gelas-gelas khamar, main judi bahkan. Padahal sangat fituan. Mungkin jemaah sekalian ketika waktu masih muda masih sempat dia katakan ada nanti waktunya untuk bertobat. Padahal kan tidak begitu karakter dosa itu. Hanya dalam hadis Abu Hurairah kita mengatakan innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sawda'u qalbihi. Orang beriman itu kalau jatuh dalam dosa akan ada noda hitam di hatinya. Kita wastaghfar surga qalbu, pada dia tobat istighfar maka bersih kembali hatinya. Faizanya sadar. Dan kalau dia ulangi dia tambah terus,
maka noda itu akan memenuhi hati. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kallaban rana ala qulubihim bima kanu yaksubun." Jadi hati mereka itu tertutup akibat dari perbuatan mereka sendiri, waliyadzubillah. Kemudian jemaah sekalian, kenapa kita bertobat, istighfar? Karena dosa itu melukai hati kita. Bagaimana caranya melukai hati kita? Ada orang mengatakan, enakkan yang mandang pada yang biasa aja Pak. Tukur dengan dosa, mingkat kulit ibu jaga sama barangnya makku. Dan ini jas sampai puasa pada bulan Ramadan. Maka kita katakan kepadanya, betul, iya. Anda masih sering hadir di masjid, puasa masya Allah. Tapi bukankah sebelumnya Anda bisa menangis ketika sholat? Ya. Anda bisa khusyuk, bisa sering hadir di majelis-majelis. Sekarang itu sudah tidak ada semua. Sholat hanya bagaikan gerakan pembacaan saja. Itulah ya, akibat daripada dosa, melukai hati kita. Sulit lagi kita tadabburi Al-Quran, ya. Tidak bisa lagi menghayati, tidak bisa lebih lama duduk ya, majelis ya, atau membaca Al-Quran. Begitulah jemaah sekalian karakter dosa dan maksiat. Selanjutnya juga kiat untuk bisa menjadi generasi Ramadan adalah meluruskan dia. Adalah meluruskan niat. Apa maksudnya jemaah sekalian? Bahwa saat ini Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jika di dalam hati kita ada kebaikan, maka insya Allah ya, sesuai dengan Ramadan itu akan menjadi berkualitas. Iya, Allah fi qulubikum khairan, fi qulubikum khairan, yu'tikum khairan. Kalau Allah melihat ada sesuatu yang baik dalam hati kita terkait Ramadan, maka Allah akan menjadikan lebih baik, memberikan yang lebih baik dari itu. Maka saat ini pada hakikatnya Allah melihat apa yang dalam hati-hati kita ini. Jadi ciri ngasih Allah Taala dalam kamayan, apa yang dalam hati kita. Nanti kamu sama badeta anggone bulan Ramadan. Bagaimana nanti kita habiskan malamnya, siangnya? Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih detail mengetahui apa yang sudah kita rencanakan. Bagaimana menghabiskan malamnya, siangnya, apakah dengan tilawah, dengan salat, atau jangan-jangan sebagian kita ini namanya remaja sudah disiapkan ya. Malam-malam Ramadan siangnya itu sudah ada. Game ini sudah di-download ya. Sinetron Korea. Ini ibu juga ya. Sudah dilihat. Ini episode keberapa ini kira-kira 10 hari terakhir ini. Ini sini ngasih Allah Ta'ala ini kita lihat. Kira-kira nanti kamu baca dapat hidayah punya niat memang melihat yang dengan baca boleh bulan Ramadan. Ya. Jadi Allah sudah lihat itu. Ya. Dan ketahui jemaah sekalian bahwa apa yang ada dalam hati kita, maka begitu pula nanti akan hadir ya hidayah dan taufik inayah. Karena Allah sudah sampaikan. Makanya persoalan hati ini harus diprioritaskan, ya, diluruskan dengan baik sebelum masuk Ramadan. Jangan-jangan kita hanya melalui lisan kita selalu mengatakan bahwa insya Allah kita bisa maksimalkan, tapi masalahnya kita sudah agendakan semua hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari ibadah. Banyak orang yang hanya mengatakan, ya, bahkan mempersiapkan hal yang bisa membuat rasa lapar itu tidak terasa di siang hari. Kalau cuma itu ya tidak perlu kita bisa ya, lakukan itu ya, bahkan di luar Ramadan. Ya, kalau hanya mau membuat Ramadan berlalu begitu saja. Jadi bukan persoalan masuknya kita di Ramadan dengan jasad kita, ya, tetapi jiwa kita yang paling penting. Apakah sudah menyatu dengan bulan Ramadan, atau jangan-jangan sebelum masuk Ramadan kita sudah lewat Ramadan, sehingga bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya sama saja. Jadi ini persoalan hati harus diprioritaskan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ala qadari niyatil 'abdi wa himmatihi wa iradatihi wa muradihi wa rabbatihi fi dzalik yakun taufiq subhanahu wa ta'ala wa ilah. Tergantung bagaimana niat kita, apa yang besar di dalam hati kita yang sudah terkait dengan apa saja ibadah termasuk bulan Ramadan. Maka
Itu pula yang menjadi ukuran akan hadirnya taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga jamaah sekalian adalah mempelajari petunjuk syariat bagaimana agar bisa istiqamah. Ya, karena bagaimanapun juga kita ini lemah, tidak berdaya. Bahkan sekalipun di bulan Ramadan, sekalipun syaitan sudah dibelenggu, ya, karena yang ada di sekitar kita, ya, fitnah-fitnah dunia itu sangat menggiurkan. Belum lagi kita ya, syahwat kita, syaitan sudah dibelenggu, tapi masalahnya kita punya syahwat. Ya, yang mana kita ini tidak mau dibebani dengan ibadah, cenderung ingin lepas, sehingga kita tidak berdaya kecuali dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kiat-kiat untuk bisa menjaga istiqomahan itu harus dijaga. Ya. Memilih teman-teman, pergaulan yang sehat, ya. Selalu memaksimalkan setiap momentum dengan variasi ibadah. Tanawwu fil ibadah ini juga penting. Monoton dalam satu ibadah, memang betul ya, jiwa kita ini akan selalu jenuh. Makanya penting juga untuk memvariasikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena kapan kita dalam keadaan kosong, ya, maka ada HP di depan kita, siap untuk diraih. Ada televisi, ada teman-teman yang bisa membuat waktu kita habis. Karena kita harus lihat kira-kira apa yang membuat kita bisa istiqamah. Teman-teman yang baik. Nah, ada sebuah ayat jemaah sekalian, ini sangat menarik untuk kita pahami. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana orang-orang yang bersahabat itu di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Menggambarkan bahwa orang yang sangat dekat, akhillah, alim, ya. Di hari kiamat itu satu sama lain akan bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, Ibnu Katsir menukil dari Ali bin Abi Thalib tentang dua orang yang kata beliau, khalilani mu'minan wa khalilani kafiran. Ada dua orang beriman yang bersahabat dan dua orang kafir bersahabat. Beliau gambarkannya bahwa ketika salah seorang dari orang beriman ini wafat, ya, lalu busyira bil jannah, masukkan ke dalam surga. Di dalam surga dzakara khalilah, dia ingat ya sahabatnya itu. Lalu dimatakan Allahumma inna fulanan khalili, ya Allah, si fulan itu teman dekat saya di dunia, agak baikku, ya, karena yang murni bi ta'atik wa ta'ati rasulik. Untuk kutala sa dalilo biasa na surah di kebajikan na iya. Apa iparintan saya apa iparintan nabi ka. Kemudian dia mengatakan wa ya'muru bil khair wa yanhani 'anil syarr. Di dalam menyuruhkan kepada kebaikan, melarang saya dari kemungkaran. Iya. Wa yunabbi'uni anni mulaqi, dia selalu mengatakan, mengingatkan saya bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini poinnya yang luar biasa. Ternyata dia mengatakan Allahumma ya Allah, fala tudillahu ba'di. Jangan engkau sesatkan dia setelah aku wafat. Iya. Berikan maksudnya keistiqomahan. Jangan biarkan dia tersesat. Hatta turiyahu mithla ma araita. Hingga engkau memperlihatkan kepadanya apa yang telah engkau perlihatkan kepadanya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tarda anhu kama radita anhu. Dan engkau ridha kepadanya seperti sebagaimana engkau ridha kepadanya. Ini kan luar biasa, ya. Jadi orang bersahabat itu saling merindukan. Kalau ada yang dahulu wafat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah dan istiqomah di dunia. Sebaliknya orang kafir, ketika salah seorang di antara keduanya wafat, dia juga mengatakan ketika dimasukkan ke dalam neraka, Allahumma ekarin kullah ta'ala inna khalil fulan agam bajik kurilino, ya. Waktu kudala sadarino kan, yan hani ang ta'atik, nalarang untuk ang binawi parentana, sigang parentana nabi. Wa ya'muru bisyarr wa yanhani 'anil khair. Nalarang aku baca nampak surah dosa, dan ini pernah saya lihat dengan mata saya, mata kepala saya. Nah, waktu kami mengisi ceramah subuh di salah satu masjid di Ujung Bori, ya, taklim subuh di Ramadan. Waktu itu hari Ahad. Waktu kami masuk di pekarangan masjid, ada dua orang berboncengan, si gandeng, dua motor.
Anda rioloa jamaah sekalian, na balik ko minta manuan sige ka motor na sambil subuh. Tiba-tiba niya agad na magtiribong ka na dia mo sabangi pulang dari pagi napasukin po motor na lambang niya man karena ini saya contoh ini karena yang agak salah yanhani anil khair wa ya'muru bis syarr sehingga di akhir apa yang dikatakan Allahumma ya Allah ikrem Allah ta'ala yang pada ruangan kau fala tahdihi ba'di dia kisah pijojo iya hatta tuliyahu mithla ma araitan sakit lagi pacinigan kau apa kipacinigan dari kamar-kamayan kira-kira apa kebanyakan pengalaman iya dia nak kebanyakan sekarang dengan dia nak ada pengalaman nak keralaman dalam pengalaman yang berpijojo dia nak kuliah pokoknya dia tahu kita kebantakan alhamdulillah la tahdihi ba'di yang berikan hidayah kepadanya ya Allah hingga engkau memperlihatkan neraka sebagaimana engkau memperlihatkannya kepada keluarga kita. Jadi tidak ada untungnya kita punya teman-teman yang banyak, merambah pergaulan yang luas, tetapi orang-orang buruk semua. Kita bisa saja bergaul dengan mereka, tetapi niat kita adalah bagaimana mewarnai mereka, memberikan mereka hidayah. Tapi kalau kita yang terwarnai, ya ingat ya, mencari pergaulan itu juga ibadah. Dan kita mengatakan la tusahib illa mu'minan. Dia boleh abu yang kesannya tahu mengatakan. Berarti kalau kita berniat memilih pergaulan yang sehat, itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar memperbanyak teman saja. Yang kemana-mana udah ya bangkit menjaya kan. Mana kita ini setengah saya mudah. Apa betul-betul benar ya Rasulullah ya jahit riol mutiara dekat dengan pada mengasih pembalbangan. Ya, jadi salah video dari orang tadi kuna nampak subuh jam lebih postur rendah sakit dan mengalami iya kita minta galak domi jadi ada orang modern itu negara dia ada negara mata dan pada sehari bervideo jadi ini bahaya dalam sekali kemudian terakhir ya kalau kita ingin menjadi finalis Ramadan adalah mempelajari keutamaan bulan suci Ramadan dan fikih. Kita pelajari apa yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, salat tarawih kita, ibadah-ibadah yang penting yang afdal di bulan Ramadan, ya, dan mempelajari juga hal-hal yang bisa mengurangi ya kesempurnaan daripada pahala ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Yang ini insyaallah sebentar kita akan mendengarkan dari Ustaz kita beberapa tentang fikih puasa, mungkinnya ibadah-ibadah yang lain terkait yang masuk ke Ramadan. Maka mari kita maksimalkan dengan kehadiran kita di masjid ini bisa mengambil manfaat yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Saya kira demikian. Alhamdulillah. Baik, itulah materi yang sempat disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi amal memperhatikan beliau di akhirat kelak. Kemudian jemaah sekalian, di sesi kedua ini kami memberikan kesempatan kepada jemaah sekalian